Izin dosen menyesuaikan. Saya Gabriel Angel Hart Kurmeyer, dengan STB 5323, dari program studi teknik pemasyarakatan. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah antropologi budaya saya yang berjudul Kopi, Rokok, dan Jatah, Analisis Ekonomi Moral Warga Binaan dan Definisi Keadilan dalam Lapas. Studi kasus ini menggambarkan fenomena budaya yang terjadi di lapas. Fenomena, kopi, rokok, dan jatah, ini adalah sistem ekonomi dan nilai-nilai yang dibangun warga binaan untuk bertahan hidup, merasa dihargai, dan mencari keadilan dalam lingkungan yang serba terbatas. Dalam sistem ini, kopi dan rokok berfungsi sebagai mata uang tidak resmi atau alat tukar yang paling umum dan berharga. Jika warga binaan ingin meminta bantuan, mendapatkan informasi, atau membeli barang-barang kecil, mereka seringkali membayar dengan kopi saset atau rokok, yang secara efektif menciptakan pasar gelap informal. Sementara itu, jatah merujuk pada alokasi sumber daya atau hak istimewa yang didapatkan seseorang, seringkali melalui kekuasaan, posisi dalam hierarki narapidana, atau relasi dengan petugas. Konsep jatah ini sangat erat kaitannya dengan definisi keadilan mereka. Bagi warga binaan, keadilan tidak selalu berarti semua orang mendapatkan hal yang sama, tetapi lebih kepada keseimbangan berdasarkan kontribusi, pengorbanan, atau status sosial mereka di dalam lapas. Jika seseorang punya pengaruh atau bekerja keras, mereka merasa berhak atas perlakuan atau sumber daya yang lebih baik. Sistem ini secara keseluruhan adalah ekonomi moral, yaitu aturan tak tertulis yang mengatur interaksi dan didasari pada pemahaman kolektif mereka tentang hak, kewajiban, dan keadilan di lingkungan lapas. Namun, sistem ini menciptakan ketidaksetaraan dan potensi eksploitasi di antara warga binaan yang bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan lapas saat ini menunjukkan perlunya program rehabilitasi dan ekonomi alternatif yang lebih terstruktur. Kebijakan yang dibutuhkan adalah menciptakan jalur ekonomi yang sah dan positif, yaitu dengan mengimplementasikan program pelatihan keterampilan bersertifikat yang intensif. Tujuannya adalah menggantikan nilai rokok dan kopi dengan nilai pekerjaan dan upah resmi. Dengan adanya pekerjaan yang sah di dalam lapas, dan upah yang masuk ke rekening mereka, bukan melalui barang terlarang, warga binaan memiliki sumber daya yang adil dan transparan. Harapannya, program ini akan mengikis pengaruh ekonomi moral ilegal dan menggantinya dengan definisi keadilan yang lebih universal. Siapa yang bekerja keras, dia yang berhak mendapatkan imbalan. Refleksi pribadi saya, mempelajari sistem ini membuka mata saya tentang makna bertahan hidup dan keadilan di lingkungan yang sangat terbatas. Kopi dan rokok, yang awalnya saya lihat sebagai barang terlarang, ternyata adalah alat tukar yang sangat penting. Ini menyadarkan saya bahwa ketika aturan resmi terasa jauh, manusia akan selalu menciptakan aturan sosial mereka sendiri untuk mengisi kekosongan. Meskipun sistem jatah tampak tidak adil dari kacamata luar, ia menjadi definisi keadilan yang diterima di lapas, sebuah pengakuan atas hierarki atau pengorbanan mereka. Keadilan ternyata bisa menjadi relatif dan sangat bergantung pada konteks lingkungan. Tantangannya adalah bagaimana kita menyeimbangkan keadilan formal dan keadilan informal ini agar bisa berjalan seimbang. Pada akhirnya, studi kasus ini mengajarkan bahwa fenomena ini bukanlah sekadar urusan rokok dan kopi, melainkan cerminan dari ekonomi moral yang kompleks dan cara warga binaan mendefinisikan keadilan mereka sendiri. Sistem ini menunjukkan adanya kebutuhan mendasar akan penghargaan, pengakuan, dan sumber daya. Solusi jangka panjang tidak bisa hanya fokus pada larangan, tetapi harus menciptakan jalur ekonomi yang sah melalui program pelatihan keterampilan yang memberikan upah yang adil dan transparan. Namun, solusi ekonomi saja tidak cukup. Kita juga harus menyertakan program yang fokus pada pelatihan moralitas dan budi pekerti yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai keadilan universal, etika sosial, dan rasa tanggung jawab yang hilang atau terdistorsi. Dengan mengintegrasikan pelatihan keterampilan kerja, pemberian upah yang adil, dan penguatan nilai-nilai etika, kita tidak hanya menggantikan uang rokok dengan nilai kerja, tetapi juga membangun kembali karakter warga binaan. Hal ini akan memastikan pergeseran definisi keadilan di lapas X menjadi pengakuan atas usaha dan kontribusi yang sesungguhnya, didasari oleh prinsip moral yang lebih kokoh.